Kreativitas itu adalah namanya kalau Islam ya makrifat. Ning ora makrifat gede-gede. Pokoknya apa sing sadurunge ra ono kok anake. Itu namanya kreativitas. Jalannya adalah ijtihad. Ijtihad ada 3 macam. Ijtihad itu berusaha dengan akalmu mencari sesuatu yang baru. Kalau mencarinya ke dalam dirimu namanya tajahud. Kalau mengharap kepada Allah agar supaya ditunjukkan kepada kita hal-hal yang baru yang sifatnya bermanfaat namanya mujahadah. Jadi berasal dari kata jihad menjadi ada pekerjaan bidang ijtihad, ada tajahud, ada mujahadah. Nah, hasilnya adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah daya tembus kita terhadap namanya kasyaf sebenarnya. Kasful hijab, menguak tabir-tabir untuk menemukan yang baru. Pengusaha harus kreatif. Pengusaha harus bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Pengusaha harus bisa membuka tabir masa depan. Pengusaha harus bisa mengerti apa yang dibutuhkan orang. Pertama saya tanya sama para hadirin sekalian, tempat yang paling banyak didatangi orang atau tempat pariwisata yang terbesar di muka bumi atau di seluruh dunia itu nomor 1 apa? Langsung jawab Ka'bah. Tapi kan bukan pariwisata. Pariwisata itu apa? Pariwisata itu orang ingin menikmati sesuatu yang baik. Dia datang ke sesuatu yang menarik, ya, yang favorit, yang menyenangkan. Kan boleh toh? Kalau pariwisatanya diisi dengan pelacuran, baru yang tidak boleh pelacurannya, bukan pariwisatanya. Betul enggak? Dangdut juga boleh. Yang tidak boleh adalah dangdut kamu lakukan dengan cara buka-buka aurat, ngebor, apa menaliane, ngecor, sapi turute. Dangdute rapopo sing ora apik, ngecore, ngebore, kan begitu. Jadi kita harus teliti dalam kehidupan. Ojo sidik-sidik ra entuk, sidik-sidik ra entuk. Ngelukis ini apa tujuannya? Ngelukis tujuannya adalah untuk menikmati hadiah Allah berupa warna, berupa garis, berupa titik, berupa bangunan-bangunan keindahan yang bermacam-macam. Maka seseorang melukis. Nanti ada yang mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa rumah yang ada lukisannya akan tidak didatangi malaikat, kan begitu? Itu satu petunjuk bahwa kalau Anda ingin berumur panjang, taruhlah lukisan di rumahmu sehingga malaikat Israel batal masuk ke rumahmu. Termasuk rumah yang diisi yang orang yang anjing, kalau rumah ada anjingnya maka malaikat tidak mau datang. Akhirnya kok akali ya wis nek ngono ben umurku dawa tak ngingu kira, kan begitu kan? Jadi tidak semudah itu hidup itu. Fikih itu ada usul fikihnya, hukum itu ada filsafat hukumnya, segala sesuatu ada hujahnya, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya, ada asal usulnya, ada konteksnya, ada ilatnya kalau dalam usul fikih. Jadi kita jangan terlalu gampang mengambil klausul-klausul seolah-olah sesuatu itu final tidak boleh atau final tidak wajib atau final itu wajib. Yang berhak dan tahu untuk mewajibkan sesuatu, mensunahkan sesuatu, menghalalkan, memubahkan sesuatu, memakruhkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu hanya satu, yaitu yang memiliki kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Nabi, meskipun Rasul, dia tidak punya hak untuk mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Banyak sekali Nabi dikritik oleh Allah kalau sampai terlanjur mengharam-haramkan atau menghalal-halalkan, padahal Allah yang memilikinya, dialah yang punya saham, dialah yang menentukan halal haramnya sesuatu. Oke. Nah, ini lukisan ini baik atau tidak tergantung niatnya dia, tidak tergantung lukisannya. Karena seluruh alam semesta adalah lukisan Allah, betul enggak? Jepara ini kalau diambil dari helikopter dari atas, luar biasa, lukisan yang sangat indah, bahkan lukisannya sangat dinamis, ada air terjunnya, betul enggak? Ada relief tanahnya, ada pohon yang bermacam-macam. Itu semua adalah lukisan dinamis dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menciptakan alam semesta, bumi yang indah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah adalah Maha Pelukis yang agung. Allah adalah Al-Musawwir. Ya. Allah itu biasanya urutannya wallahul khaliqul
bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Terus yusabbihu lahu ma fis. Terus ayo rek sing korek ayo. Nah aku kan apa-apa ora hafal. Padahal ora hafal tenan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Selalu amati kenapa yang disebut untuk soal itu kok aziz sama hakim. Itu ono asal usule. Kenapa naik Isra Mi'raj kon Sami'un Basir? Kenapa? Kenapa Sami dulu baru Basir? Kenapa ndak Pak Basir dulu baru Pak Sami? Kenapa alim apa tadi? Azizul Hakim. Kenapa Aziz dulu baru Hakim? Semua ada asal usulnya. Jadi tafsir kepada ayat itu tidak hanya close up yang kamu dengar, dia punya lipatan-lipatan di belakangnya. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan, jumlahnya lebih banyak daripada yang difirmankan. Kalau segala sesuatu harus difirmankan, Qur'ane sak lapangan ora cukup. Gue mudar ngapal ke Quran. Untung Allah hanya memfirmankan sejumlah ayat. Selebihnya Allah manusia dikasih akal, dikasih hati, dikasih kepekaan, dikasih kelembutan untuk bisa menerjemahkan sendiri dan menemukan sendiri ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Terakhir, kalau dalam sifat Rasul tadi 4 tadi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Lukisan ini adalah salah satu produk dari fatona. Fatona itu kecerdasan, fatona itu daya tembus, daya determinasi terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu. Pak Kapolres harus lebih tahu daripada anggotanya. Pak Kapolres harus lebih tahu dari yang bukan polisi. Maka dibutuhkan fatona. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan fatona kalau Anda tidak tabligh. Anda tidak bisa tabligh kalau Anda tidak amanah, dan Anda tidak bisa amanah kalau Anda tidak siddiq. Itu ada urut-urutannya. Itu teknologi mental, teknologi ilmu pengetahuan, teknologi rohaniyah namanya, dan seterusnya. Saya tidak bisa memperdalam sampai panjang-panjang, tapi kunci-kuncinya seperti itu. Nah, kreativitas biasanya kalau seniman kan, wah saya tak ke pantai cari ilham gitu ya. Loh, kamu cari ilhamnya ke siapa? Apa ilham kita yang telecek ning ndi njur kok jupuk? Apa ilham ki ana sing ngekeki? Ada enggak subjeknya? Kalau kamu mendapatkan ilham, siapa yang memberikan kepadamu? Kan begitu. Nah, para seniman seringkali gengsi kalau ngomong tentang Allah. Padahal tidak ada ilham, tidak ada inspirasi, tidak ada petunjuk. Ilham adalah bagian yang rendah dari yang permukaan dari hidayah. Hudan lil Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata syaratnya kalau tidak mutakin tidak dapat hudan, karena hudannya lil muttaqin. Kan begitu, pakai logika. Memang harus pakai logika. Nek orang nganggo logika, kowe mung kaya maca Quran kaya kucing, kaya wedhus, kan begitu. Makanya dikasih ke manusia, karena manusia sudah diberi alat untuk menganalisa, untuk mencari sesuatu yang di sebaliknya, dan seterusnya. Nah, ilham itu kalau tingkatnya agak lebih serius, lebih tinggi, namanya apa? Karomah. Kalau karomah lebih tinggi lagi, namanya wahyu. Tapi jangan salah paham, bukan Allah ngasih ke Nabi itu wahyu, nek nang wali karomah, nek nang kita itu ilham, ndak gitu. Yang terjadi adalah tergantung softwaremu, tergantung kameramu. JOP ini indah, tapi nek kowe nganggo kamera Nokia tahun 2009 ya ming bleret, ya ta? Jadi sebenarnya semua tergantung kamera kita. Makanya tingkatkan terus daya rohaniyahmu, tingkatkan terus kecerdasan akalmu, tingkatkan terus kelembutanmu. Karena makin lembut makin indah, makin mikro makin nano makin indah. Bahkan makro terdapat dalam mikro, bahkan yang alam semesta terdapat di dalam satu titik. Karena di dalam ilmu surga, titik dan makro dan mikro itu dia berselang-seling, dia berdialektika secara dinamis. Di sana tidak ada hari, tidak ada malam.
Tergantung kamu. Kalau kamu mau malam, dia malam. Kalau mau siang, dia siang. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Anda berkuasa untuk mengendalikan aliran kehidupan. Sungai itu alirannya, bukan airnya, bukan tanahnya. Sungai adalah airnya. Meskipun ada air, ada tanah, kalau tidak mengalir namanya blumbang, kolam dan seterusnya ya. Maka sungai adalah alirannya, betul enggak? Nah, Anda berkuasa atas aliran itu nanti di surga. Kalau sekarang Anda hanya berkuasa sedikit sekali atas aliran kehidupan. Allah yang mengatur, Allah yang merimut. Allah yang menumbuhkan pohon dengan remote-nya. Allah yang menggerakkan anjing dan kucing dengan remote-nya. Tapi manusia dikasih remote kecil. Kamu saya beri hak untuk merimut dirimu sendiri. Kamu mau kawin sama siapa, kamu boleh memilih sendiri. Kalau hewan ditentukan oleh Allah dia kawin sama siapa. Milih ndi kowe, arep dadi kewan apa arep dadi menungso. Nek menungso entuk milih bojo dhewe, gitu kan. Kowe kabeh lak wis ora gelem dijodohke to, kowe lak golek jodoh dhewe to. Nah, itu menikmati hakikat dan posisi sebagai manusia. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke Fatona. Ini adalah orang yang sudah menjalani Fatona. Maka kalau Fatonanya ingin menghasilkan manfaat yang lebih besar dan menjadi berkah bagi dirimu, keluargamu dan masyarakat, maka mulailah Fatonahmu dengan memastikan bahwa kamu itu manusia yang siddiq. Kemudian karena kamu siddiq, maka kamu memelihara kesiddiqanmu itu dengan amanah terus menerus dalam urusan apa saja, di mana saja dan kapan saja. Kalau kamu sudah amanah, maka kamu akan bisa tabligh. Tabligh itu mengaplikasikan sesuatu. Luding, kamu luding. Tabligh itu luding, ngerti luding? Apa? Luding ini bahasa Indonesianya apa? Murup, muni, melaku, ngono ya, dadi, ngono ya. Kowe sak ampu-ampune nek ora luding ya ora iso. Kowe arep iso nek duwe bojo malam pertama luding kuan. Luding banget kuduan. Nek ora luding ora meteng bojomu, gitu kan? Dan seterusnya, luding bisa macam-macam artinya. Dan jangan lupa membedakan antara download sama upload ya toh. Aja kleru, kowe dadi presiden kleru maksudmu download ngomongnya upload. Itu. Ya, jadi ini adalah Fatona. Capailah Fatona supaya kamu nanti akan menjadi potret dari rahmat Allah untuk Pulau Jawa dan Republik Indonesia. Dan semua kabupaten yang lain akan menirumu. Kamu menjadi uswatun hasanah. Karena Jepara punya sejarah yang beda dengan Jombang. Jombang di apa-apa ora iso ngukir. Isone ngukur. Kukur-kukur gitu kan. Tapi Jepara punya keistimewaan. Dan pematung, pemahat, pengukir pasti manusianya lembut. Karena dia detail ya ra. Ki mesti menungsane kudune lembut. Wong Jombang kan mecak-mecok. Nombak-nombak ngono kae. Makanya saya tidak bisa halus karena saya orang Jombang. Tuh, ijo karo abang. Iki ijo karo abang kudu bersatu, nek orang ke Jakarta 23 Mei mulai bentrok. Dan kalau bentrok Anda harus tetap rukun satu sama lain. Dan kita doakan upama tawur ya mung mercon-mercon wae, mercon banting wae, rasah meriam, rasah bom, rasah bedil, rasah peluru gitu ya. Rasa ojo dimosok APBN nggo tuku peluru mung dinggo nembak bolone dhewe, dulure dhewe sak padha-padha rakyat Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada kesatuan yang akan saling baku tembak, tidak ada angkatan bersenjata yang akan bermusuhan satu sama lain. Saya harap semua yang sedang bersaing memiliki kearifan dan semoga mendapat petunjuk dari Allah, dan semoga semuanya tidak menomorsatukan kepentingan dan kebutuhannya, tetapi menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia secara nasional, gitu ya. Oke, bismillah. Sekarang karena Fatona, soal Fatona itu dudu anake Pak Kaji ya. Fatona itu kecerdasan ya, kecerdasan, daya tembus. Iki bocah ayu ning nek ndelok mripate karo kene iki kae rada rada. Nah, jadi itu kecerdasan untuk melihat sesuatu di balik fisik ini ya. Akeh cangkeme kekamban kae. Nah, gitu ya. Itu namanya kecerdasan. Anda lihat menteri-menteri, Anda lihat mereka coba, Anda lihat wajahnya aja, itu namanya ilmu katuranggan Pak Wallace.
Pak Harto itu ahli ilmu katuranggan, makanya dia memilih humasnya yaitu Mensesnek, bukan orang yang pintar ngomong. Pak Murdiono pintar ngomong dulu, tapi dia disuruh Pak Harto untuk pura-pura enggak pintar ngomong. Karena humas yang baik adalah jangan terlalu banyak ngomong tapi lebih banyak menyerap. Itu ilmu intelijen kan gitu. Maka Pak Murdiono menghabiskan 1 menit dengan hanya beberapa kalimat. Saya kira ngono to kae itu karo ketap-ketip kae dadi ora efektif babar bisa ning kuwi sing dimaksud Pak Harto. Negara jangan terlalu banyak membocor-bocorkan sesuatu, dia yang harus menyerap sebanyak mungkin supaya lebih matang pertimbangannya dan lebih seimbang keputusannya. Ngono ya kira-kira ya. Oke. Karena sekarang kita belajar kreatif. Saya mohon Pak Kapolres dan Bapak yang lain lilo legowo, kita sama-sama manusia biasa. Ini kita bikin ruang di sini sehingga ini kita seret rame-rame ke belakang, bareng-bareng gitu aja. Oke, ini saya memberi contoh bahwa negara sebesar apapun suatu saat harus berani melakukan perubahan-perubahan yang revolusioner. Yang kita butuhkan adalah presiden yang revolusioner, presiden yang untuk keperluan tentu berani mengambil keputusan yang radikal revolusioner untuk kebaikan bersama. Ono sing kudu alon-alon, ono sing kudu sak dek sak nyet kudu dirubah. Ya ra? Dalam hidup juga begitu toh. Ada yang kita boleh wong loro wae, ono sing sekarang juga harus ditangani. Ada yang sak jam meneh rapopo, ono sing sesuk rapopo. Itu namanya zona merah, zona kuning dan zona. Nah, yang zona merah sekarang juga harus diangkut oleh ambulan. Maka rumah sakit dan Pemda harus siap dengan ambulan di setiap kecamatan atau desa. Setiap saat kalau memang ada yang zona merah harus diangkut. Sekarang juga 1-2 menit batasnya ke rumah sakit. Nah, ini saya memohon izin saya merubah seperti ini untuk memberi contoh aja bahwa andaikan Jakarta mau kerja kayak gini, nek pancen dibutuhke ya ora apa-apa dirubah. Gitu loh. Enggak apa-apa dirubah dikit-dikit. Wong sudah ada alatnya, kok ada DPR ada. Kalau memang punya niat baik sama Republik Indonesia dan rakyatnya, maka dia tidak akan dihalangi oleh kepentingan pribadi dan golongannya untuk merubah sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus hidup sukses ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun hebatnya striker, mulai dari kelas sepak bola Tarkam Agustusan sampai kelas Piala Dunia sekalipun, tidak ada yang bisa memastikan terciptanya gol. Tetap momentum kapan terjadinya gol Tuhan yang menentukan. Itulah kesadaran rezeki. Meski demikian, pemahaman itu tidak serta-merta melahirkan kesimpulan bahwa kalau begitu tidak perlu capek-capek latihan, bertanding asal-asalan saja. Toh, gol atau tidak Tuhan yang menentukan. Tidak seperti itu. Pemain terus berupaya memperbaiki teknik bermainnya, memperbaiki cara mendribel bola, menajamkan akurasi asis-asisnya, menguatkan sundulan kepalanya, melemaskan goyang kocekan bolanya, belajar dan terus berlatih dengan harapan pada saat bertanding nanti ia mampu mencetak gol. Walaupun sekali lagi ia sadar bahwa keputusan gol atau tidak, Tuhanlah yang menentukan. Artinya, kesadaran bahwa rezeki atau terciptanya gol adalah Tuhan yang menentukan, tidak serta-merta menyurutkan kesungguh-sungguhan striker dalam berlatih, dalam bertanding. Sehingga ketika gagal mencetak gol, striker langsung mengevaluasi, mencari kelemahan dan memperbaikinya. Begitu juga dalam hal pengobatan, rezeki kesembuhan ada di tangan Tuhan. Apapun obatnya,
atau siapapun dokternya. Tetap sembuh atau tidaknya seorang pasien bukan keampuhan obat dan dokter yang menentukan. Meski demikian, bukan berarti lantas berkesimpulan bahwa sudahlah, pasien kasih apa saja, terserah seadanya, sekenanya, orang sembuh atau tidak Tuhan yang menentukan. Tidak begitu, dokter dan ahli pengobatan senantiasa bersungguh-sungguh mempelajari gejala sakit si pasien, mendalami macam ramuan obat-obatan, menelaah riwayat penyakit, artinya kesadaran bahwa rezeki atau kesembuhan ditentukan Tuhan tidak menjadikan dokter dan para medis kendur dalam mencurahkan segala upaya untuk meningkatkan kompetensinya. Sehingga ketika gagal menangani pasien, dokter lantas mengevaluasi mencari di mana kesalahannya dan bertindak memperbaiki. Akan tetapi, hal ini agak berbeda ketika menyangkut persoalan nafkah. Sering kita mendengar ungkapan, "Buat apa kamu belajar bisnis? Toh rezeki sudah digariskan Tuhan." Atau, "Tak usahlah capek-capek mikir dan bekerja, wong rezeki Tuhan yang menentukan." Sehingga ketika dengan dagangannya kurang laku misalnya, atau bisnisnya jatuh, tidak lantas mengevaluasi mungkin ada kesalahan manajemen keuangannya, lemah strategi pemasarannya, kurang tepat menentukan metode produksinya, atau tenaga kerjanya kurang berkualitas dan sebagainya. Tetapi memvonis bahwa kegagalan usaha karena memang Tuhan yang menentukannya. Tidak salah memang, akan tetapi jangan-jangan kalimat rezeki Tuhan yang menentukan justru menjadi ruang persembunyian paling nyaman bagi kemalasan dan ketidaksungguhan dalam mencari formulasi yang tepat dalam memperoleh nafkah. Padahal striker yang yakin bahwa rezeki gol Tuhan yang menentukan tetap setia berlatih dan sungguh-sungguh dalam bertanding. Begitu juga dokter yakin bahwa Tuhan yang memberi kesembuhan tetap setia belajar dan bersungguh-sungguh menangani pasiennya. Agaknya kita perlu belajar kepada kesungguhan Nabi Daud yang seorang pengrajin keranjang batang pohon kurma, Nabi Idris yang seorang penjahit, Nabi Zakaria seorang tukang kayu, dan Nabi Musa yang peternak domba. Dan Rasulullah Muhammad SAW berpesan, yang sangat menakutkanku atas umatku adalah banyak makan, lama tidur, serta malas pengangguran. Pengangguran hanya akan menjadikan seorang manusia menjadi keras hati. Dan beliau juga mengingatkan, sesungguhnya bila ia bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, maka ia berhenti dalam sabilillah. Dan jika ia bekerja untuk mencari nafkah, serta mencukupi kedua orang tuanya atau keluarganya yang lemah, maka ia pun dalam sabilillah. Namun, jika ia bekerja hanya untuk bermegah-megahan, serta hanya untuk memperkaya dirinya, maka ia dalam sabilisi syaiton. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa Rasulullah SAW sempat mengamati salah seorang sahabat yang selalu membaca surat Qul Huwallah sesudah Al-Fatihah dalam sholat 1 atau 2 rakaat. Beliau bertanya, "Saya melihat kamu selalu membaca surat ini di setiap rakaat sesudah Al-Fatihah. Mengapa demikian?" Sahabat itu menjawab, "Karena aku mencintainya ya Rasul." Beliau bersabda, "Cintamu kepada surat itu akan membawamu masuk surga." Kita tahu bahwa Rasulullah memberikan contoh bacaan surat-surat tertentu pada sholat tertentu. Itu kita sebut sebagai sunnah Rasul.
Dan kalau kita mengikutinya, tentu afdol, lebih utama. Namun kecintaan kita pada surat atau ayat tertentu dan membacanya dalam setiap sholat ternyata memiliki keutamaan tersendiri. Dan kata Rasulullah dapat membawa kita masuk surga. Alangkah tinggi nilai sebuah cinta yang tulus, meskipun hanya kepada satu surat pendek, apalagi cinta dengan segenap jiwa kepada Al-Quran. Dari sisi lain kita mendapatkan kesan yang mendalam. Alangkah lapang dada Nabi kita menyikapi keanekaragaman umatnya. Beliau menghargai kebaikan sekecil apapun dari para sahabatnya. Yang paling khas dan rutin dari acara Ma'iyah adalah lantunan-lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pujian-pujian sholawat atas Nabi, baik dari sholawat baku seperti sholawat Ibrahimiyah atau ijtihad budaya, karya-karya dari ulama klasik yang sudah dikenal, lalu diaransemen dalam nuansa etnik serta diiringi gamelan Kiai Kanjeng. Ada juga misalnya gubahan syair indah yang dibuat Cak Nun, Sohibu Baiti, yang terdengar dan terasa begitu magis, menyayat, mengharu biru saat dilantunkan. Informasinya inspirasi lirik itu dibuat spontan, merupakan permohonan yang secara langsung diijabah Allah saat Mbah Nun tengah berada di atas panggung. Namun, bersolawat yang dilakukan di Ma'iyah berbeda dengan menjajakan solawat. Bersolawat tidak menjadikan sholawat sebagai komoditas secara material. Bersolawat di Ma'iyah adalah aktivitas membangun cinta segitiga antara Allah, Rasulullah, dan di antara kita, sesama hamba. Bersolawat adalah melangitkan bumi, upaya membangun dialektika dunia akhirat. Solawat adalah sebuah ekosistem kehidupan. Orang Ma'iyah percaya bahwa manusia tidak akan terlepas dari 3 model pergaulan, trilogi hubungan antara Allah, Muhammad, dan sesama kita. Pada hakikatnya, dalam kehidupan ini, kita akan tetap berada dalam 3 lingkup pergaulan tersebut. Hakikat kesejatian bersolawat bukan mendoakan agar Nabi memperoleh keselamatan. Ungkapan sholawat faedahnya pada akhirnya akan kembali pada diri kita. Ini merupakan model kemesraan dalam Islam, di mana ketika kita mendoakan Rasulullah, maka doa tersebut akan terpantul kembali kepada kita. Muhammad diibaratkan seperti gelas yang penuh terisi air, sementara sholawat yang dikirimkan kepada beliau seperti menuangkan seteguk air yang menyebabkan air itu akan kembali tampias kepada kita. Seperti kata Cak Fuad yang butuh didoakan, kita bukan Nabi. Karena sekali kita mendoakan Nabi, maka puluhan malaikat akan mendoakan kita kembali. Cinta yang saling memantul-mantulkan cinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.